Jadi anak pribasane waktu semono aja maning sampean gemuyuni kita. Kucingnya ngirtak tempiling. Iya. Kenapa? Sensitifnya luar biasa. Iya, lagi nahan emosi kalah orang. Mau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Danang di Ngopi, ngobrol penuh informasi. Batur Ngopi, kita kali ini beliau adalah Bang Sugeng. Saya biasa menyebutnya Bang Sugeng. Ya. Assalamualaikum Bang Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar sebelum jadi KUU juga Pak KUU ini kan sempat mencalonkan diri pada tahun 2014 ya, sebagai KUU dan tidak terpilih, dan alhamdulillah hari ini duduk sebagai KUU di Desa Babadan. Namun tidak hanya itu, dinamika kehidupannya juga seperti apa ya, mungkin ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk sahabat-sahabat ngopi juga. Bang Sugeng hari ini kan menjadi seorang KUU nih ya di Desa Babadan. Apakah memang masa kecil Bang Sugeng ini juga lahir di Babadan atau seperti apa? Gimana Pak KUU? Ya, terima kasih Bang Danang. Jadi sekelumit mungkin ya, kalau terlalu banyak mungkin berapa jilid nih, saya cerita nggak selesai nih 3 hari. Singkatnya aja lah. Ya. Saya lahir tepatnya di Pauman, Pak. Di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Ya. Saya lahir di situ. Saya lahir dari 4 bersaudara, kakak saya perempuan 2, adik saya perempuan 1, dan saya laki-laki sendiri. Semuanya 4 bersaudara ini lahir semua di Pauman, Pak. Di Kelurahan Pauman. Pauman itu Kecamatan Indramayu ya. Ya. Dan pada saat saya usia 5 tahun, saya ikut dengan maksud saya keluarga saya, bapak dan keluarga saya pindah ke Babadan. Babadan itu desanya ibu saya. Oh, dari ibu itu ya, Babadan itu. Bapak dari Pauman. Ibu dari Babadan. Di usia 5 tahun saya sudah pindah ke Babadan. SD pun sekolah di SD Babadan, Pak. Saya di SD Babadan. Berarti memang lahir di Desa Babadan ya, karena lahir di Pauman, Pak. Oh, lahirnya di Pauman. Saya panggilnya Bapak sih. Abang lah, Abang. Iya, Bang saja. Abang Sugeng ya. Ya. Bapak kok belum bertemu. Ya kan Pak KUU juga kan begitu. Ya silakan Bang, terus lanjut. Jadi saya lahir di Pauman, besar di Babadan, SD saya di Babadan, dan alhamdulillah masa-masa kecil saya luar biasa bahagia karena saya merasa bersyukur memiliki 2 orang tua yang ayah ibu yang begitu sayang kepada saya, walaupun jujur dalam kondisi ekonomi yang bukan lagi serba pas-pasan, kalau bisa dikatakan kekurangan dari sisi ekonomi. Tapi alhamdulillah berkat kasih sayang kedua orang tua saya ditanamkan mental bagaimana bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Dulu Pak saya sekolah sampai dalam kehidupan sosial lu nggak kayak zaman sekarang. Iya. Kalau sekarang kan banyak program bantuan, baik pendidikan. Ada KIP juga kan ya. Banyak. Maupun ya sekarang apalagi lagi rame rasdog-rasdogan. Oh iya. Iya. Jadi aja watir beli mangan zaman segini. Tim sekolah aku gampang ya. Sekolah gampang, mangan insya Allah gampang. Artinya beda zaman kita bengen lagi cilik. Iya. Anak peribasane campur gini ngomongnya Pak. Kita orang apa kok Indramayu, putra daerah. Orang apa Dermayuan bae agar lebih khas. Di Indramayu, asli Indramayu karena bapak ibu saya asli Indramayu, kakek saya dari pihak bapak ada keturunan dari Majalengka. Oh, dari Majalengka. Ya, Majalengka. Kalau dari jalur bapak ke Majalengka, tepatnya di daerah Panjalin, Pak, Perapatan itu keluarga besar saya tuh. Panjalin, Perapatan, Raja Galuh. Memang berarti bapak tuh, maksudnya orang tuanya Bang Sugeng tuh aslinya orang Majalengka begitu? Majalengka. Bukan, ayah saya asli Indramayu. Indramayu. Kakek saya. Oh, kakeknya di Majalengka begitu. Ya. Kakek saya Majalengka, mungkin kakek saya merantau ke Indramayu, punya jodoh orang Indramayu, lahir bapak saya. Iya. Nah, kalau bapak saya asli Indramayu, saya asli Indramayu. Iya, putra daerah memang. Indramayu banget lah. Indramayu. Padahal sing raine we. Iya, wadag. Ya, Nah, ibu, sambil ya, terima kasih, Pak.
Kalau dari pihak ibu, kalau runutan silsilah, ibu dari Cirebon. Cirebon tuh apa, daerah sebelum Kapetakan tuh apa ya? Bungko, Pak. Bungkok. Daerah Bungko. Kalau keturun, kata ibu saya nih keturunan dari buyut-buyutnya. Cuma dari buyut kakek apa itu nyambung ke asli asli Babadan. Asli Babadan. Kalau dari buyut apanya, kalau tapi kalau silsilah naik ke atas katanya ini mah. Nah, ini ada dari daerah Bungko, dari pihak ibu. Berarti memang sejak kecil pendidikan dari SD, SMP, SMA di Indramayu ya? Belum pernah merantau ke luar kota ya? Belum berarti? Belum. Izin ini Pak. Siap, kita kan ini temanya sambil ngobrol lah, sambil bercerita perjalanan hidup Bang Sugeng ini. Barangkali sahabat-sahabat ngopi juga ingin tahu istilahnya yang baru kenal Om Sugeng atau Bang Sugeng ini bisa lebih dekat begitu, kawan-kawan ngopi. Ya, tadi saya SD di SD Babadan 4. Dulu masih ada SD Babadan 4, sekarang sudah tidak ada karena di merger, Pak. Sekarang berubah jadi SD Babadan 1. Iya. Dulu itu ada 4 SD di Babadan. SD 1, 2, dan 3, dan 4. Dan saya di SD Babadan 4. Iya. Lulus SD Babadan 4, saya alhamdulillah masuk ke SMP 2. SMP 2 Indramayu. Iya. Dulu itu SMP 2, sekarang SMP 2 Sindang. Sekarangnya ya. Ya, alhamdulillah satu desa saya sendiri yang masuk ke SMP 2 Sindang. Waktu itu. Dari sekian SD di wilayah Babadan. Kemudian setelah lulus SMP, saya melanjutkan ke SMA. SMA-nya SMA 1 Indramayu, Pak. Iya. Dulu, sekarang namanya SMA 1 Sindang. Ya, bagi saya kebanggaan luar biasa bisa masuk ke SMP 2 Sindang, SMA sampai sekarang juga masih favorit juga sih. Ya, alhamdulillah. Kalau SMP 2 Sindang. Dalam posisi itu tadi disampaikan bagaimana kehidupan saya pada saat masa kecil. Kalau mau cerita Bang ya, kayak cerita ya kita kadang bau sekali bengen berebelan gitu ya. Nggak apa-apa, ini kan juga sebagian dari perjalanan hidup. Saya mengutip dari senior saya itu bahwa masa lampau sebagai pegangan, sebagai perjalanan hidup saya. Dan ini patut kalau menurut saya, sampai posisi Bang Sugeng hari ini menjadi seorang kuwu tentu melalui liku-liku dan perjalanan panjang ya. Tentu dengan segala seduh sedannya, dengan segala cerita, tidak hanya senang, mungkin kesedihannya sampai titik nol mungkin pernah mengalami. Dan setelah itu kan tentu sebelum hari ini, istilahnya bahasa wong Dermayu wis ngunduh lah, walaupun tidak begitu tapi saya memandangnya kalau Bang Sugeng ini wis ngunduh walaupun memang secara pribadi Bang Sugeng masih belum banyak dan masih banyak yang ingin dicapai lah ya. Nah, perjalanan Bang Sugeng ini tentu katanya juga menurut sumber yang saya dengar ini pernah aktif dan mungkin sekarang juga masih aktif di organisasi juga, ada di Pemuda Pancasila, kemudian hari ini juga menjadi pengurus di Karang Taruna Kabupaten Indramayu sebagai wakil ketua 1 juga. Nah, perjalanan hidup Bang Sugeng ini sebelumnya itu seperti apa? Kawan-kawan ngopi mungkin juga ingin tahu lah begitu. Ya, terima kasih Bang Danang. Jadi tadi sempat saya sampaikan di awal, saya ini kalau cerita mundur ke belakang kadang lebih kuat cerita nih. Masa kecil saya ya, jadi saya sampaikan di awal ya, walaupun serba kekurangan dari sisi ekonomi, tapi tetap saya merasa bangga kepada kedua orang tua saya karena sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan bahkan menjadikan saya seperti ini. Iya. Nah, terutama yang paling berkesan itu adalah bagaimana orang tua ini membekali mental saya. Dari kecil saya ini kan dari semenjak SD saya sudah berproses. Kalau bisa dikatakan bukan berarti pengen dibelas kasih ya, ini mah hanya sekedar cerita asli saya. Iya, cerita. Jadi, pengalaman. Kalau bisa dikatakan hidup. di lingkungan masyarakat saya, orang tua saya dianggap ya bisa dikatakan paling tidak mampu, Pak. Kalau saya masih gambarkan bentuk rumah saya itu ya bukan rumah lah, tapi ya istana. Wujud rumah saya ini kan masih bentuknya pagar dari bilik bambu. Libig lah ya. Libig, masih bilik bambu, terus atapnya masih pakai rumbai kelapa tuh,
Welit, Welit. welit iya. Masih welit. Nah, saya masih kegambar lah di posisi rumah gitu doyong mengidul mah. Wis doyong. Wis Doyong. miring lah, wis dicengkal-cengkal karo kayu sore pada bolong. Sore. Nah, jangankan di bawahnya nih, jangankan granit keramik, pelur semen aja nggak ada, tanah semua. Itu kalau misalkan hujan kondisinya tuh banjir di dalam. Di dalam itu kami hidup tiga, karena kakak saya yang pertama sudah merantau ke Jakarta Pada waktu itu dengan paman ya. Tinggal saya di rumah itu bertiga, kakak saya dan adik saya. berarti masih ada adanya Masih abang ada nih pada saat itu. Jadi ya kehidupan sehari-hari sama kehidupan masa kecil saya, tapi walaupun tadi saya sampaikan secara ekonomi agak kurang dengan teman-teman yang lain, tapi kami merasa bahagia hidup dalam keluarga besar yang ya penuh dengan kasih sayang lah. Penuh dengan kasih sayang. Prinsipnya saya kan setelah melihat itu bahwa mungkin orang tua saya bukan berarti tidak mampu, lamun mulah beli mampu gawe umah atau gawe apa yang lain. Ternyata prioritas orang tua saya itu lebih kepada pendidikan anak-anaknya pada waktu itu. Iya. Sekolah aku bayaran bang dulu. Oh iya. Lah kalau ke barang gratis bayaran. Ya bang masih bayar ya. Bahasanya nggak SPP. Tidak hanya zaman sekarang makan ada beasiswa miskin juga, ada beasiswa prestasi juga kan. Terus kehidupan sehari-hari ya kita gitu. Baka garepen lamun istilah kan lamun garap mangan baka durung kayu dipit ga. Orang bisa mangan lah. Karena gue pawon. Jadi kadang-kala sing stok kayu ke kita karena saya adalah anak lelaki satu-satunya di keluarga itu. Iya. Walaupun saya masih kecil, saya merasa sudah belajar punya tanggung jawab. Berarti menjadi tulang punggung juga karena memang bertanggung jawab sama adik-adiknya yang perempuan ya, gitu ya. Tuh, jadi lamun kudu cerita mani mau mah anak pribasane beli gelem menggawe dikit ya beli mangan. Sampai sebegitunya ya. Iya ya. Kalau cerita sih, saya bilang dari awal lah. Saya nggak kuat kalau cerita masa lalu tuh. Udah berjalan SD, sekolah SD Pak kita uang tua hanya mampu nongkrongnya sepatu bisa dihitung selama 6 tahun. 6 tahun. Jadi tapi kembali lagi bukan berarti karena orang tua saya tidak mau ataupun tidak mampu. Tentunya kan dalam kondisi ekonomi yang penghasilan sekian dibagi-bagi untuk makan, untuk ini ya kurang lah. Tapi orang tua saya mungkin kan mengambil prioritasnya dulu. Oh ini untuk anak, untuk begini. Terus berjalan sampai SMP saya dari rumah dari Babadan ke SMP 2 itu jalan kaki. Oh masih jalan kaki? Jalan kaki. Jadi dulu Tanggul Cimanuk itu masih tinggi. Nggak kayak sekarang sudah di beton, sudah jalan bagus lah. Dulu berarti masih jalan kaki ya? Jalan kaki. Pulang pergi 3 tahun SMP jalan kaki. Sampai SMA pun sama masih jalan kaki karena belum ada kendaraan yang lain. Kalau misalkan di masa-masa kemarau kayak gini, maksudnya terang kayak gini mungkin nggak persoalan. Tapi kalau udah belum aspal juga ya? Belum. Kalau dari Babadan lewat Tanggul, kalau di jalan tengah itu udah di aspal. Cuma kalau lewat jalan aspal jauh mas. Oh muternya jauh ya? Jadi kita ambil jalan pintas lewat Tanggul. Cuma kondisinya begitu. Kalau misalkan musim hujan saya berangkat sekolah nih, baju basah kuyup mas. Baju basah kuyup cuma punten pakai tutup plastik saja, tutup kepalanya. Plastik cangklong kah? Iya plastik cangklong. Terus sepatunya kan biar nggak blebet. Nah, dibungkus pakai plastik cantingan mas. Itu plastik cantingan. Jadi ya kayak si bolang lah, ceblap. Begitu nyampe ke turun dari Tanggul sudah ada jalan aspal, baru plastik ini dibuang. Oh berarti sepatunya emang nggak dicopot mas? Nggak dicopot mas, nggak dicopot. Langsung diblebedak kening sikil saja. Ya. Ini buntel. Iya. Itu jadi sampai ke sekolahan bersih tapi teles kebes. Klambi ya. Jadi di sekolahan tuh bakal musim udan belajar awak teles, celana teles, sepatu teles. Kadang-kala ya tekang katok ya teles mas. Cuma ya alhamdulillah garing ning basah di badan. Sering juga di badan. Dan itu saya jalani alhamdulillah sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Tanggung sekolah ya cukup anggota US bae mas. Lagi zaman semono sang sekolah ya kupira. Tanggung sekolah pada SMP 200 perak. 200 perak 200 rupiah itu kalau ditukar dengan harga barang sekarang. Itu dapat gorengan ini nih 4 mas. Ini harganya 50 perak.
Kalau zaman semono, ya 50 kalau nggak salah, Mas. Bisa dapat 8 lah, 8 gorengan. 8 gorengan. Iya, jadi kalau misalkan kita datang ke sekolah, sarapan beli gorengan 2, Masih susuk berarti. Masih susuk 1 perak. 1 perak. Iya. Ya, bagi ukuran saya mah sudah cukup segitu. Iya. Tapi ukuran teman-teman yang lain pokoknya ukurannya 200 perak habis buat beli nasi kuning, sarapan 200 habis. Kalau buat beli bala-bala ini dapat 8 lah, karena 50 perak dulu tuh. Iya. 50 perak. Terus alhamdulillah saya berproses sampai dengan lulus SMP, kemudian masuk ke SMA. Dari SMP sampai SMA saya minder, Mas. Minder gimana? Minder ke teman-teman karena saya merasa secara ekonomi beda dengan teman-teman yang lain. Oh. Jadi bisa dikatakan tertutup sih tidak, cuma kadang-kala menjaga jarak malu sendiri. Sadar posisi. Sadar begitu. posisi. Mencari zaman mungkin sadar posisi iya. Ya. Cuma kadang-kadang teman-teman juga, Geng, pengen main ke rumah. Sayanya lagi. Pokoknya bikin alasan yang nggak bisa lah. Isin, ya. Iya, karena malu. Iya. Jujur malu, bukan berarti nggak mau. Bukan istilahnya bukan malu karena memang malu karena memang kondisi pada saat itu ya. Mau saya tuh malunya begini, maksud saya tuh kalau main ke rumah saya nggak ada tempatnya, tempat duduknya nggak ada. Buat tempat duduk orang di dalam rumah saja itu saya nggak punya kursi, Mas. Pakainya cuma kotak bekas pemilu tuh. Cuma 1, 2 juga ada kursi, 1 lagi kursi kayu itu dari nenek saya bawa ke rumah. Iya. Nah, yang kedua, barangkali teman main ke situ kan harus disuguhi apa keder. Jadi ya saya tahu sendiri lah. Akhirnya kemudian lanjut sampai SMA pun sama, Pak. SMA sampai masih pada saat itu juga sama, SMA nggak ada program, saya belum pernah mendapatkan program bantuan pemerintah. Intinya saya sekolah dari SD sampai SMA belum sekalipun mendapatkan program bantuan pemerintah karena pada saat itu belum ada dan sulit ya, memang pure sulit, murni hasil kerja keras dan usaha orang tua saya. Maka kembali saya merasa sangat bersyukur atas upaya dan usaha dalam rangka mendidik dan membesarkan saya, kedua orang tua ini. Iya. Ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Iya. Itu masa-masa kecil saya sampai dengan SMA. Nah, terus ini Bang Sugeng, nah perjalanan remajanya ya, remajanya kan tentu ini dari beberapa dinamika, dari beberapa pengalaman sampai kemudian masuk ke organisasi ya pada waktu itu, sampai kemudian 2014 masuk mencalonkan sebagai calon kuwu di Desa Babadan. Seperti apa perjalanannya itu, Pak Kuwu? Jadi saya lanjut ya, Bang Danang. Pas setelah lulus SMA, waktu semono kadang-kadang ngenes, Mas. Biasanya dulu itu kan sebelum ujian Eptanas SMA itu teman-teman itu pada ikut bimbel. Itu dulu tuh bimbel yang namanya, kalau saya dengar bahasa bimbel itu luar biasa, Mas. Karena bimbel kan di Indramayu belum ada. Paling dekat Bandung, Jogja, paling Jogja. Bimbel Ganesha itu macam kayak gitu tuh. Bimbingan belajar. Belajar. Les lah lama tapi ujian nasional tadi persiapan lah. Persiapan. Jadi prinsip saya yang penting mah lamun mobil kah, yang penting mah jalan tahan genah masalah. Wis beli garpa kan jalan. Bagian ngeruyu kan. Iya. Makanya sing arane piknik itu dibanding apa macam-macam apa. Study tour dibanding. Zaman sekian mah. Saya belum pernah ikut, Mas. Jadi kayak ngapa wong study tour apa durung rasa kenal waktu zaman sekolah-sekolahan gue ya. Iya, kalau SD paling pernah, Pak. Karena paling jauh itu sampai Kuningan Cibulan. Ya, rutinitas kalau studi tour zaman SD itu study tour favorit saya tempatnya di Tirtamaya Beach. Pantai Tirtamaya. Pantai Tirtamaya itu luar biasa, Us. Bahkan piknik di Tirtamaya itu luar biasa, bengen dulu. Nah, pas SMP SMA saya tidak pernah ikut karena kondisi ekonomi orang tua saya juga memahami lah, dan saya tidak pernah menuntut lebih kepada orang tua karena sadar kondisinya diri, juga ya. Nah, lanjut setelah itu lulus SMA saya menyempatkan diri, begitu pas lulus saya daftar AKABRI karena AKABRI itu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dulu, Mas. Ya, ABRI. Akmil itu TNI. Oh, TNI berarti ya. ABRI lah ya. Kalau dulu mah. Karena sungai cilik kita gue seneng demen ning dari tentara, Mas. Cita-citanya. Kakek nonton film Rambo sih, Mas. Rambo, Sabogar, semua Poltus lo bengen. Maka terinspirasi pengen jadi tentara. Mengabdi di negara melalui jalur ABRI ya. Ya, lulus SMA saya ikut daftar AKABRI ke Bandung.
saya sendirian mas, modal bisa dikatakan bukan modal nekat ya, karena keinginan besar tapi kondisi tidak ada, saya tetap maju Pak. Orang tua saya mengajukan pendaftaran apa, kemudian saya daftar dari mulai Koramil, Kodim, Korem sampai ke Kodam itu sendiri mas. Saya berangkat dari sana tanpa bawa uang sepeser pun. Oh enggak, saya waktu itu dikasih uang sangu 20.000 mas. 20.000 perak. Rupiah lah. Rupiah. Ke sana karena ke Bandung kan kita gratis, difasilitasi oleh negara, oleh TNI. Pada waktu itu ada program juga berarti? Nggak ada program, nggak ada. Kita daftar, kemudian dibawa ke sananya, diangkutnya itu oleh TNI. TNI ya, dari setempat ya, wilayah setempat. Di sana tempat saya juga nanya ke pihak Korem, gimana Pak kalau nanti sana? Tenang, di sana nanti difasilitasi, ada mes, ada makanannya pun pakai sayur kepala. Iya. Waduh, bayang saya enak banget nih. Kepala kambing, kepala. Ternyata begitu nyampe sana, kayak orang bingung. Saya nyampe di Ajendam, mas, waktu itu pertama. Di Ajendam, bingung. Ini mana nih mesnya? Nggak taunya ada mes dunia akhirat. Di mana? Masjid. Iya, di ya memang kita dididik. Iya. Nggak dididik cengeng dari luar biasa pendidikan itu. Terus makan sop kepala, betul. Jangan bening lah apa-apa nih. Tapi begitu dong kalau kata ndase kita mas. Iya, berarti sop kepala saya sendiri. Jadi sop kepala bilang, oh aduh. Iya, luar biasa. Tapi saya nggak patah semangat itu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya sempat dekat dengan kenal dengan salah satu teman, tapi saya lupa namanya siapa. Orang aslinya orang Bulak Jatibarang. Saya diajak, mas, nginep di nginep di mana? Nggak tahu. Saya udah pasrah aja waktu itu tuh. Oh ya ada tempat saya bermalam ya di masjid. Terus mas melu karo kita ikut dengan saya katanya. Nah, dia itu dibilang dianggap mungkin di desa itu keluarga sangat mampu karena di Bandungnya dia punya punya mes lah. Iya. Mes keluarga. Jadi banyak kakaknya, adiknya, saudara sepupunya itu sekolah di Bandung kemudian nyewa rumah jadi satu tempat. Saya ikut di daerah Sukadadi pada saat itu. Saya ikut ke sana, kemudian pas pelatihan saya berangkat subuh sampai Ajendam, belum sempat sarapan mas. Iya. Belum sempat sarapan, ikut pelatihan tes fisik, muter-muter stadion Siliwangi, rolas puteran 6 menit. Aja maning sarapan, nginum baik kedurung. Tangi turu gunung langsung. Tangi turu, sholat subuh langsung ke situ. Alhamdulillah kita ikuti semua tes dari mulai tes fisik semua sampai tes kesehatan. Jadi setitik tadawur Bandung minimal. Kita di Wuru Bandung, di Ajendam, di Rindam, di Kedam. Berapa minggu waktu itu? Kemarin itu hampir berapa ya? Belum satu minggu, antara 5-6 hampir 1 minggu lah. 1 minggu ya, latihan di situ. Sistemnya polanya sistem gugur di situ. Jadi misalkan tes fisik hari ini sore diumumkan, yang disebut gugur. Alhamdulillah saya itu pada saat itu masih bisa lolos. Kemudian pas besoknya saya mau interview, wawancara, kemudian ditanya persyaratan harus ada KTP asli orang tua. KTP asli orang tua saya nggak kebawa mas. Jadi saya minta kebijakan ke pelatih, Pak saya izin minta gini, ditanya kamu rumahnya di mana? Di Indramayu. Udahlah deket kan, pulang diambil. Jadi jam setelah tes jasmani, saya jam 5 langsung izin pulang ke Indramayu. Waktu itu naik Damri di Cicahem. Terus payah mas, tes fisik. Habis berlatih tes fisik payah, jadi perjalanan balik petang Mbak Sing Bandung Indramayu gak turu baik. Sampai Indramayu jam 9 malam. Dan itu harus pagi-pagi jam 6 harus di Bandung lagi. Rencananya jam 9 saya ambil KTP langsung berangkat lagi. Cuma tadi apalah daya fisik saya nggak mampu. Saya nggak berangkat lagi. Kemudian ya mungkin kan pasti gugur. Gugurnya karena saya tidak bisa datang ke sana. Berarti durung rezekinya lah. Itu perjalanan mas. Perjalanan hidup. Ya jadi selama saya lulus SMA tadinya daftar Akabri udah, daftar PNS pun udah. Oh pernah daftar PNS pernah? Pernah ya, mulah modal nekat guna lulus SMA daftar PNS karena ada porsi untuk pendidikan minimal SMA. Itu saya ikut tesnya di Gor Dharma Ayu dan alhamdulillah belum dapat rezeki juga. Hari itu sama dalam waktu. Pokoknya saya punya kemauan lulus sekolah, saya pengen bantu keluarga, bantu orang tua. Karena saya pengen membuktikan kepada orang tua, saya anak laki satu-satunya, harapannya bisa menjadi harapan keluarga, harapan orang tua, dan menjadi tulang punggung keluarga juga. Kemudian selama itu
Tapi gimana Mas ya, dalam perjalanan itu tentunya belum ada kesempatan lah. Iya. Tapi alhamdulillah menjelang tiga bulan setelah saya lulus kuliah, lulus kuliah hebat temen ya, lulus Lulus SMA, lulus lulus SMA saya ya. kan bulan Juli kalau tidak salah. Mm-mm. Kemudian saya diajak oleh bapak saya Mm-mm. diantarkan untuk ikut kerja. Nah, ikut kerja antara bulan Oktoberan lah. Iya. Nah, diantar ke saudara saya ada yang punya rumah makan, tapi ya bukan rumah makan lah, kelihatan sederhana karena pakainya itu masih pakai terpal, Pak. Terpal ya, Masih terpal. pakai terpal. Tenda lah. Iya, Iya. saya diajak orang bapak saya, dikenalkan, diajak ke keponakan bapak Iya. saya. Terus itu ke rumah makan, ikut kerja. Kemudian setelah 1 tahun lagi saya di Jatibarang. Setelah Jatibarang saya ikut pendidikan Mas, mencoba mengembangkan diri lah. Ada program dari dinas sosial kaitan dengan pelatihan montir motor Bengkel. Kemudian saya daftar di BLK, Iya. belajar ke Pangandaran. Mm-mm. Sana 6 bulan, pulang dari Pangandaran saya coba ikut di bengkel Mas. Mm-mm. Di bengkel magang lah, melu kerja mau beli kuat suwe. Ya ini Pak Kuwu, saya ini penasaran sampai kemudian Bang Sugeng ini ikut mencalonkan menjadi Kuwu di Desa Babadan pada tahun 2014 itu, ceritanya gimana Pak Kuwu? Ya jadi gini, sebelum saya mencalonkan sebagai Kuwu tahun 2014 Iya. itu 2008 saya jadi perangkat desa Mas. Udah di perangkat desa. Bong desa berarti. Pamong desa Babadan. Jabatannya waktu semono tata usaha TU. Mm-mm. Saya jadi pamong desa 2008 sampai dengan 2014. Jadi 2014 itu bisa dikatakan Iya. kayak wong mimpi. Kenapa? Tidak pernah berpikir sedikit pun saya akan mencalonkan karena tahu diri. Iya. Tahu dirinya apa? Kondisi ekonomi saya kan Berarti memang pada waktu itu juga belum mapan ya. belum. Tapi sudah berkeluarga ya, sudah ya. Saya menikah tahun 2005. 2005 saya itu jadi mundur sedikit. Iya, mundur sedikit. Tahun 2000 saya kerja di pabrik. Iya. Cuma pabriknya pabrik kerajinan tangan di daerah Junti. Bukan pabrik lah, ibaratnya cuma kayak home industry gitu. Nah, dari masuk 2000 sampai dengan 2006. Nah, 2005 menikah, 2005. Waduh, masa-masa itu mulai itu, Mas. Mulai agak berproses. 2005 saya nikah. Setelah nikah, saya nikah dengan istri tuh ya wong loro Mas, jadi kaya. Wong Babadan eta wong ndi? Wong Babadan tangga ya, itu masih ada hubungan keluarga juga. Walaupun masih udah agak jauh tapi masih ada hubungan keluarga. Iya. 2005 nikah Mas, modal dewek luru anggo apa? Lu prasmanan anggo apa dewek Mas? Iya. Anggo luru danda sampai tenda apa dewek. Dan alhamdulillah rezekinya itu juga sendiri. Tetap dibantu sama keluarga. Pada saat itu yang paling berperan adalah kakak saya. Saya banyak dibantu oleh kakak saya. Yang dua ini, ya, karena yang dua ini yang perempuan pertama sudah kerja di Jakarta sebagai guru, sebagai negeri guru. Yang satunya kakak saya yang perempuan satunya kerja di swasta. Iya. Dan saya banyak dibantu oleh kakak saya itu. Izin Pak Sejen, saya siap. Ngopi kan. Enggak, silakan. Iya. Temanya kan ngobrol sambil ngopi. Nah, iya. Ya kita ngobrol santai aja Pak Kuwu. Ini Betul. kan kopi dari tadi masih utuh, Pak. Mahal saya udah bayar-bayar. Silakan ayo kita kopi dulu kan gitu. Ya Bang Dermayu mah kudune bakal midang ya karena kopi. Mulai kerja serabutan Mas, mailing, leasing pernah, kita jadi marketing. Apapun lah saya jalani dari 2006 sampai dengan 2007. Kemudian 2007 saya masuk di jadi sales Mas, apa ya di Unilever waktu itu. Selang 3 bulan, pada saat itu kan berbarengan dengan kontestasi Pilhu di desa saya. 2014. Bukan 2007. 2007 ya. 2007 akhir. Saya membantu keluarga saya, ada yang mencalonkan. Bantu, alhamdulillah keluarga saya terpilih sebagai kepala desa. Tahun 2007 itu. Tahun 2007. Kemudian saya juga nggak berpikir macam-macam karena pada saat itu kan saya hanya murni mendukung saudara saya untuk bisa terpilih sebagai guru. Nggak ada tendensi apapun. Dulu nggak ada yang namanya. Karena meduluran ya, keterikatan meduluran waktu. Alhamdulillah. Kemudian saya diundang pada saat itu mau pembahasan pembentukan perangkat desa. Saya diundang barangkali hanya sebatas ikut menyaksikan saja. Nggak tahu ujung-ujung sudah itu aku terpilih langsung menunjuk saya. Mas Sugeng nanti bantu saya di desa karena Mas Sugeng punya basic ngerti komputer, maka bantu saya.
Dan saya masuk ke jadi perangkat desa dengan posisi jabatan pada saat itu tata usaha umum di TU. Saya bekerja selama 5 tahun itu. Selama 6 tahun. Oh, 6 tahun ya pada waktu Nah, itu. 2008 saya jadi perangkat desa. Waduh Mas, pada saat pun miris dari Pamong. Mirisnya? Ya mirisnya pertama pada saat kita dodok tahun 2008 dari Pamong, orang oli carik Mas. Olah carik ya? Anak cariknya tapi durung oli carik, us digarap nih Pamong sebelumnya. Oh. Oli cariknya nih tahun 2010 Mas. Kok bisa emang konon Pak? Ya nggak tahu lah. Zaman dulu kan begitu. Iya, berarti masih ada itu ya, masih ada. Ya seharusnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Seharusnya nggak boleh. Langsung berganti kepemimpinan harus sudah selesai. Harus selesai harusnya. Harusnya selesai. Ini kan terjadi. Saya 2008 SK saya bulan Maret 2008 lah. Saya ber-SK, punya SK. Iya. Nah, tapi hak saya, hak bengkok saya diterima tahun 2010. Ini 2 tahun nih kosong. Orang garap karena priben jaluk priwen ya wis bae jalan. Iya. Kedua, tahun 2008-2009 itu tidak ada yang namanya siltap seperti sekarang lah. Gimana dana desa, ADD ada dana desa, ada siltap. Iya, dulu nggak ada ya. 2008 sampai dengan 2010 bating ngilat pengabdian. Iya. Jadi udah sing endi dapatnya dari mana Mas? Swadaya masyarakat wae si melas bakal ngongkon gini dipai 5.000. Seikhlasnya. Dan saya belum pernah meminta kepada masyarakat misal ngurus-ngurus interga semene belum pernah. Orang target lah ya, orang target. Cuman nampani kesuwun sing masyarakat bae ya. Sempat pada saat itu saya ditegur oleh ibu saya. Jadi kembali ditegur sama ibu saya karena begini, pada saat ada masyarakat ngasih uang ke saya karena bentuk terima kasih, saya tolak. Karena kita beli biasa Mas, mohon gue. Nampani mengkonon. Setiap gawe surat-surat, udahlah. Nah ibu saya ngomong, Geng jangan begitu. Iya. Itu rezekinya Pamong desa. Kecuali kamu meminta, kamu jangan minta, kalau dikasih ya itu rezeki. Kalau bukan dari sebagian terima kasih juga kan, karena sudah dibantu. Itu tuh tahun 2008 itu saya jadi Pamong berapa bulan, baru sekitar 6 bulan Mas. Saya ditinggal oleh bapak saya. Bapak saya meninggal 2008 bulan Juni, kalau tidak salah. Jadi saya berjalan dengan saya masih awal menikah saya masih ikut orang tua mertua. Masih melung tua. Iya, kemudian saya pindah ke rumah orang tua karena tadi bapak saya udah nggak ada, jadi nemoni embok, baturi sembok. Iya. Sembok ustua beli, jadi di baturi ini kita dengan gono. Saya mau perjalanan dari Pamong desa selama 6 tahun. Kemudian pada saat 2013 rame gini Mas, menjelang pemilihan maning ya. Ngar. Iya. Saya mendorong teman saya, sekarang almarhum. Saya mendorong Kang jika maju. Iya. Terus kata teman saya, ya silakan Geng, kalau kamu berani ngomong ke orang tua saya. Iya. Jadi saya memberanikan diri ngomong ke orang tua. Orang tuanya temennya abang ini. Ya masih saudara sih, Dia bilang, Kang, jaluk izin, ini mau maju. Gini intinya kurang begitu setuju. Ya. Akhirnya teman-teman saya ini datanglah ke rumah saya malam itu bersama dengan teman saya yang saya ajukan untuk maju. Di sana ternyata pembahasannya berbeda. Dia sampaikan bahwa keluarga saya tidak menyetujui, terutama istri. Oh terus gimana? Ya sudah. Gimana kalau kamu saja? Balekaken lah. Kamu saja. Priwe lamun sira bae kan. Iya. Reang bingung kan. Iya. Reang bingung. Bingung kok ujung-ujung mang kita apa dasarnya. Dikasih dorong malah dibalekaken konon ya. Akhirnya apa? Saya jelaskan minimal ya tadi punya keluarga besar. Iya. Ya kan. Terus ditambah lagi ada ya bukan berarti modal besar, ada modal lah karena modal politik itu perlu. Betul. Nah, sempat pada saat itu disampaikan oleh teman-teman saya banyak nih Pamong desa nih kumpul menyampaikan bahwasanya sudah Gang, yang penting kamu secara mental siap tidak untuk maju. Saya kan kadang-kala merasa kalau ditantang kan orang gampang bukan ditantang, begitu disampaikan bahasa itu. Kalau bicara mental, saya siap tarung. Mental. Tapi kita kan harus berpikir dulu, jangan nekat. Iya. Jangan hanya mentalitas tanpa modalitas. Nah, gitu. Iya. Finansial lah. Mental oke, tapi modal ya harus dibicarakan kan begitu. Iya. Jangan sampai konyol kan begitu. Jangan konyol. Jadi ini kan kalau kita begitu mati konyol. Betul. Akhirnya dari beberapa teman-teman ini sudah kalau persoalan ini nanti kita bicarakan. Ya wis kalau begitu saya izin dulu ke istri dan keluarga. Iya. Karena itu wajib kan. Wajib. Restu dari keluarga dan orang tua itu wajib. Saya izin ke istri saya, kemudian ke ibu saya. Nah, pada saat itu istri dan ibu saya kan nggak bisa berbuat banyak
bahasanya kan kalau itu sudah menjadi harapan dan keinginan saya, silakan, cuma perlu dipikirkan modalnya bagaimana. Kan gitu sama. Betul, iya. Karena kekhawatirannya begitu, jangan sampai maju konyol begitu. Begitu saya sampaikan ke istri bla bla bla, karena tadi dari teman gini. Oh ya udah kalau gitu. Nah, setelah itu baru saya izin ke keluarga besar. Jadi, pada saat itu kembalikan ke teman-teman memberikan keyakinan ke saudara saya bahwa bla bla begini, hanya sudah. Dan majulah. Kemudian 2014 saya resmi mencalonkan sebagai Kubu Babadan. Pada saat itu kalau tidak salah nomor urutnya nomor satu, Mas. Nomor satu. Kemudian pada saat perjalanan pencalonan, ya mau aranega kayu-kayu nenek adang. Gawe stiker ga, sing cilik-cilik seudut ga. Iya. Saya buat sendiri, Mas. Ngeprint dewek. Saya edit sendiri, ketik sendiri, saya beli kertasnya sendiri, saya print sendiri. Pokoknya Mas bisa-bisa lah. Bisa-bisa ya. Lupa saya nih. Dulu pada saat saya mencalonkan kok nggak kayak sekarang. Iya. Dulu itu kita kalau calon itu bayar kursi, Mas, bayar. Oh, bayar waktu itu ya. Karena pelaksanaan pemilihan kubu itu hasil swadaya dari calon. Berarti tidak seperti sekarang ya, tidak, yang memang dibiayai dari APBD ya. Kalau tidak salah ini mah dulu angkatan saya tahun 2014 itu anggaran biaya pilu itu kurang lebih kalau tidak saya 200 jutaan per calon. Pelaksanaan. Oh, pelaksanaan seluruh ya, itu kemudian ya. Dibagilah berapa calon. Iya, iya. Nah, kalau calonnya 4 berarti kan 50 jutaan. Iya, itu bayar, Mas, dulu. Nah, kemudian pemilihan dan alhamdulillah mungkin saya sudah berusaha upaya maksimal macam-macam. Iya. Tapi mungkin Allah lebih sayang lah tentunya, apapun hasilnya saya yakin Allah punya rencana lain. Betul. Dan pada saat itu saya tidak terpilih dan terpilih teman saya. Nah, setelah itu berproses lah mau balik maning, Mas. Wong nyalon kubu punten beli cukup modal mental, beli cukup modal wani. Iya. Tapi segala-galanya harus difikirkan. Sebab apa? Lamun sing kena menang membeli akhir cerita lah. Iya. Kalau bicara kemenangan jangan banyak cerita. Berpikir bagaimana kalah. Iya. Jangankan materi, mental soak. Ya kadang yang tidak bisa. Ya nggak kuat begitu. Nggak kuat buyutan, Mas. Oh, selalu harus ngakak. Medugunan. Iya, kalau sing jadi gitu. Mangkali ini kibuyutan A, kibuyutan B, apa sih? Menenangkan hati dari dewek. Ini kan B karena tematkin Pak pencalonan guys. Betul. Jadi kembali pada saat itu sempat saya juga dropping mental, Mas. Dropping mental, mesti perjalanan, mulah durung ketemu. Iya. Ya belum duit untuk entokan. Menang nyalon beli dadi. Iya, nyalon beli dadi. Mental dropping. Iya. 1 tahun berproses, Mas. Iya. Jadi anak pribasane waktu semono aja maning sampean gemuyuni kita. Kucingnya ngirtak tempiling. Iya. Kenapa? Sensitifnya luar biasa. Iya, lagi nahan emosi kalah orang. Mau gak? Niatnya mah kucing gini. Jadi ada istilah dunia menertawakan ku itu seperti itu. Betul. Jadi saya itu benar-benar mental saya sudah dari kecil. Untungnya, Mas, kita sangat cilik digembleng mental nih keadaan lah. Iya. Lamun mental kita sangat cilik digembleng mengkonon. Soak pakang kibuyutan maning gak ya nih, Mas? Nyepi maning. Kayak batu-batu sejen. Kita alhamdulillah istiqomah maning umah, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Sholat malam, puasa apa. Karena kita dididik mental keluarga, di pendidikan mental agama oleh keluarga. Iya. Memperkuat mental diri. Jadi penting gue, Mas. Barangkali Mas Danang ke depan punya rencana apa itu, terutama kuatkan dulu mental. Amin, amin. Jangan asal modal nekat. Siap. Gitu. Ini enggak sembarangan loh. Iya, jangan asal modal nekat. Iya. Wis wah kita mau dipikirkan segala-galanya lah lawanan lumayan. Kita mau akeh, pendukung kita akeh anu wis. Aja sampai kono waya maju pas tarung lepek. Iya. Iya. Ya mau enggak begitu tenang nih. Anu saya dukung begitu. Ya anak-anaknya mau Pak Bu. Istilahnya mengangkat dorong ke temen-temen tapi jare istilah wong dermayu mah nggunggung tapi ngebretaken kudu bakun. Nah, itu yang perlu di waspadai. Ya, waspadai. Betul. Ima bakal tiba sing amben brak masih mending. Tiba-tiba sing dhuwur ketepek. Orang lemak ya beruntung. Nah, itu jadi mohon ini mas saya bukan berarti melemahkan semangat kawan-kawan yang punya keinginan kaitan dengan tadi tuh pengalaman saya, tapi minimalnya segala persiapan itu diperhitungkan. Jangan modal punten lah, di modal nekat. Ubur-abur batur cuma sebatas wais kan gitu.
Angker begitu mah cipos. Iya. Karena lurus sama Harus dia. dipersiapkan segala Dipersiapkan. sesuatunya begitu. Dan itu saya tuh alhamdulillah berproses mas 1 tahun sampai peribahasannya. Berarti memang pernah merasakan sejatuh-jatuhnya ya waktu setelah saya ini pencalonan dibilang KUU paling itu. kuat mental, tapi pada saat itu nangis gerung-gerung nih jero kamar izin gitu. Tapi saya nggak tunjukkan ke yang lain. Nggak tunjukkan ke lain. Jangankan orang lain, istri saya pun tidak tahu. Maksudnya ini kan lebih kepada mengeluarkan ungkapan jiwa. Iya. Nah, daripada ditahan soak, gimana? Ya nangis itu dulu menangis kesedihan. Tapi pada saat itu saya terbayang orang tua saya, kondisinya bagaimana. Itu akan pasti berdampak mas keluarga tuh. Iya. Orang tua melu pikiran. Mending bari sampai ini nampak akan ketetegan mah walaupun anu kah. Ya walaupun mau jero kamar gerung-gerung. Bakal wong tua. Wong tua bari mertua gimana? Orang tua dan mertua saya, ibu saya. Kadang-kala kan ngebaca suasana kebatinan saya. Nanggeng kamunya gimana Mimi arane wong tua ya. Tapi saya yakinkan Mi tenang, Mimi harus bangga. Kenapa? Punya anak menantu bisa mencalonkan kepala desa. Belum tentu semua orang mampu. Iya, walaupun belum ada rezeki. Nah, tapi tercatat dalam tinta sejarah pernah anaknya Mimi nyalon. Iya. Tapi justru jenang modalnya, tenang ketemu kok rezeki. Iya. Ada mas ngenes dikejagan pada saat ibu saya nanya itu. Sesek ditanggung deh. Sesek nggak mau kan gentes. Kenapa? Saya nggak mau orang tua saya terbawa itu sedih. Akhirnya kan senyum manis. Iya. Orang apa jenang, kamunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mi. Iya. Masih sehat. Yang watakan sekitar lah. Ya, tinggal saya mohon doanya agar kami keluarga ini, saya istri dan anak diberikan kesehatan. Ya mudah-mudahan ke depan dapat rezeki yang barokah supaya lebih adut. Ya jenang. Intinya saya ingin memperkuat mental yang lain lah, artinya di sekitar saya, terutama istri. Karena kehidupan harus terus berlanjut kan. Betul, saya sampaikan ke istri saya. Kehidupan harus tetap berlanjut. Apapun resikonya harus kita hadapi. Karena setiap keinginan perubahan apapun harus melalui perjuangan. Dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Hanya orang yang berhasil yang siap menerima resiko. Kalau pengen berhasil nggak mau menerima resiko, ya jangan jadi petarung. Nah, poin. Kan gitu. Iya. Jangan jadi petarung. Hanya modal nekat, modal berani. Tentunya perjuangan itu harus dilihat resikonya begini. Terus proses berlanjut ya Pak Kuya? Proses berlanjut, jangan mundur. Saya sampaikan termasuk dengan teman-teman perangkat desa yang resign pada saat itu sebagai pamung desa. Sangat drop mas. Saya bilang proses kehidupan berjalan. Memang kamu kalau sedih, ada yang lain prihatin? Nggak ada. Iya. Maka buktikan diri kamu. Ini sebuah perjalanan dan yakin bahwa Allah itu punya rencana lain. Betul. Allah itu punya pesan lain bagi kita. Termasuk saya. Kenapa sih saya mungkin tidak jadi kuta pada saat itu? Mungkin berpikirnya kalau misalkan manusia, kalau saya jadi kubot, kenapa apa? Buat begitu, waktu semono. Nah terus siraki lamun dari kubugi, ekonominya durung mapan. Ya beli boro-boro gar mikiri rakyat, pendile sira be masih kosong, akhirnya ngerawudang pendile sira. Tentunya kan mungkin itu pesan Allah kan begitu. Iya. Maka saya kan istiqomah, hiburan hati saya itu seperti itu. Iya. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya mendekatkan diri kepada yang kuasa lah, lebih dekat. Dan alhamdulillah 1 tahun berikutnya saya mendapat jawaban. Pada saat itu mulai saya sedikit diterima oleh lingkungan, mulai berbaur kembali, berproses kembali seperti biasa ya Pak. Kemudian saya kan berbaur, kemudian saya diundang lah oleh almarhum pada saat itu, almarhum Kang Jayana, dulu kepala BPR Balongan gitu. Beliau ya banyak membantu ke saya lah, terutama motivasi ya, masuk dengan Pak Haji Murtasim itu, Pak Haji Murtasim di Dukuh. Punya Koko Kelapa Gading. Terus saya banyak dibantu lah, terutama support mental lah. Teman-teman sekitar lingkungan. Pada saat itu mental saya diperkuat dengan cara saya diberikan kepercayaan untuk menggerbungi sebuah organisasi di Kecamatan Sindang. Saya pada saat itu dimohon untuk menjadi ketua pemuda Pancasila di wilayah Kecamatan Sindang. Saya sampaikan, saya belum mampu, saya bilang aja. Karena menjadi sosok pemimpin leader itu nggak mudah, nggak cukup modal berani. Tapi bagaimana kalau pengen menghidupkan sebuah organisasi itu menjadi besar, kita kan harus punya target-target dan kemampuan yang lebih. Tapi dibilang sudah mas tenang aja, kalau untuk bla 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 nanti saya. Cuma kan begitu saya alhamdulillah pada saat itu kemudian dilakukan pemilihan melalui Muscam, saya terpilih sebagai ketua PP kecamatan. Saya kan hatinya mau, walaupun senior saya mengatakan bahwa tenang saja nanti kita support begini. Kan malu mas, sudah dikasih kepercayaan, masih minta lagi. Ibarat kata kita sudah dikasih joran,
Masa pakannya masih minta lagi. Nah, Lebangul. Ini loh jorannya, silakan cari ikan. Ya mancing deh. Mancing deh. Kita gengsi mas. Aja supaya pancingnya panen jaluk ibakan jaluk. Ya kudu kan kalau boleh. Jadi gengsi ya kan ya bakal beli makanan, beli gede-gede. Iya, iya. Mas Sugeng gini-gini, anak ngaji, siap. Pada lembuh. Bingung terus gue nembak. Tapi ini kan jalan. Iya, berpikir keras ya. Ini. Ternyata berjalan. Oh iya. Dan saya itu belajar dari situ. Iya. Dan itu sekitar kalau tidak salah 2016 lah, 16. Tapi sebelum saya diterima sebagai saya sebelum terpilih sebagai Ketua Pemuda Pancasila, saya 2015 sudah dipercaya sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten, Mas. Oh iya. Jadi saya Karang Taruna dulu. Karang Taruna dulu sebelum PP ya. Sebelum PP. Karang Taruna tahun 2015, pada saat itu ketua Karang Tarunanya masih Pak Haji Saifuddin. Pak Haji Saifuddin periode pertama kan ya. Periode pertama. Beliau masih kalau tidak salah masih ketua fraksi. Iya, pada waktu itu ketua fraksi. Saya masuk di jajaran pengurus Karang Taruna Kabupaten, tapi jajaran pengurus paling sor, Mas. Iya, bidangnya bidang. Bidangnya bidang. Atau anggota bidang lah ya. Iya betul, anggota bidang. Padahal lamun kita ngomong legeg gak, ketua Karang Taruna sedulur, masa kita anggota bidang? Iya, tapi nggak begitu ya. Tapi saya nggak berpikir begitu. Iya. Kenapa? Kita wis cukup bahagia, cukup bangga bisa dipercaya masuk organisasi. Aku belajar. Iya, berproses di situ ya. Jadi beli ujuk-ujuk karena sing duwe wong penang wong hebat, masuk sedulur dewek. Beli kehadiran lah Dan saya pada saat itu tidak meminta jabatan. Iya. Cukup bisa berkumpul dengan teman-teman saja sudah bahagia. Nah, 2015 berproses, berjalan. Kita gengsi bahwa siapa pengurus sekarang kenapa? Anggotanya bidang. Iya. Kan bangga, dakwah di jabatannya. Sementing mancing struktural Karang Taruna. Iya. 2015 saya di pengurusan Karang Taruna Kabupaten. Kemudian 2016 saya menggerbongi sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Sindang. Ya. Nah, itu berjalan Mas, sampai dengan berjalan sampai akhirnya bulan 2017 saya diundang oleh tadi Pak Haji Murtasim untuk membantu usahanya pekerjaannya beliau. Pertama di Tirta Maya tuh Mas. Pembangunan dari Tirta Maya. Berarti punya sejarah juga dari Tirta Maya. Punya sejarah dan saya bangkit itu dari situ Mas. Dari Tirta Maya, dari Tirta Maya punya cerita istilahnya kan begitu. Saya bangkit dari keterpurukan itu dari Tirta Maya Mas. Kita ki bakal meng Tirta Maya motor idola kan Mas, Ladusing motor India. Mulane ke Tirta Maya kenal kabeh nih Ladusing. Itu jadi perjuangan saya diawali dari situ. Kemudian saya berproses kenal sedikit belajar masuk di wirausaha tahun 2019 dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mengumpulkan modal dan itu jujur Mas, saya itu masuk ke wilayah usaha itu tanpa modal 1 rupiah pun bisa duit Mas. Iya. Ya wong tua boro-boro garap 2 empang 2 sawah. Iya. Tapi ternyata punten. Maaf. Iya betul. Harta sawah dari harta empang itu tidak sebanding lebih hebat dari harta doanya orang tua Mas. Ridha Allah. Iya. Kita mau gak orang dimodali dunia tapi dimodali doa oleh orang tua. Jadi pada saat perjalanan saya alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan. Karena tidak lain adalah doa dari orang tua. Saya punya keyakinan itu. Betul. Nah, kita Mas balik maning mengundur maning. 2014 kita nyalon. Tidak terpilih. Iya. Lamun posisi lagi geting betul. Ngenes. Ibu saya pulang Mas 2015. Berpulang. 6 bulan setelah pemilihan kubu saya kalah, ibu saya berpulang. Kesedihan yang luar biasa pada saat itu. Keterpurukan ditambah lagi kesedihan. Itu luar biasa. Jadi lagi sedih-sedih, paling sedih-sedih beli kejagan, butuh motivasi dari orang tua. Betul. Orang tua sudah pulang mendahului. Tapi gimana lagi sudah menjadi qadarullah dan saya harus menerima. Kemudian saya tetap harus berjuang. Saya harus menghadapi tetap riak-riak ombak di depan karena bangkit. Saya punya tanggung jawab kepada istri dan anak saya. Betul. Apapun resiko yang ada di depan, selagi itu tidak artinya menghalangi terlalu itu ya saya tetap hadapi. Jadi prinsip saya menjadi kekuatan besar saya pada saat ini adalah istri dan anak-anak saya. Dan itu motivasi bagi saya. Kaitan apapun tetap akan saya hadapi demi kebaikan keluarga besar. Dan saya pada saat itu juga mengambil menggarisbawahi prinsip bahwasanya saya masih ingat itu selalu saya ulang-ulang, jangan pernah mendustakan hitung-hitungan matematikanya Allah.
Karena hitungan matematikanya Allah itu tidak sama dengan hitungan matematikanya manusia. Manusia kan kalau matematika manusia 1 tambah 1 2 itu real. 3 dikali 2 6. Betul. Tapi kalau Allah jari sampai suki kibli mungkin, jari Allah mungkin. Iya. Jadi itu saya yakini dan saya buktikan bahwa betul. Merasakan keajaiban itu dari proses perjalanan dari juga saya terpuruk 1 tahun bangkit, kemudian artinya kan merintis kembali. Nah, keajaiban lah. Iya. Kadang nggak percaya pribadinya. 2019 teman-teman saya yang dulunya pernah mendukung saya dan tetap masih istiqomah, terima kasih ke teman-teman saya, keluarga besar saya, kemudian menyampaikan ke saya bahwa Mas Sugeng maju lagi. Saya bilang kayaknya saya mah cukup lah sekian, karena saya tahu diri. Betul. Dalam kondisi seperti ini. Cuma ada beberapa teman yang ngomong, entah alasannya apa, mereka bilang kalau bukan sampean tidak ada, bukan tidak ada ya, kalau bukan sampean siapa lagi yang akan membenahi desa. Iya. Itu. Jadi kembali satu, jujur pada saat itu saya juga masih ada sedikit keinginan sih, pengen ada. Kenapa? Alasan keinginan terbesar saya bagaimana mendedikasikan diri saya di desa tanah kelahiran, iya, untuk bagaimana kami berbuat untuk desa saya dan membangun desa saya. Betul. Itu keinginan terbesar saya. Yang lain nggak neko-neko. Iya. Nah, pada saat itu teman-teman merapat mengajukan bahwa saya bilang ya nantilah saya pikir dulu, terutama saya minta izin orang keluarga istri terutama istri ya. 2020 kemudian berproses, sempat ramai juga, saya belum muncul Mas. Iya. Belum muncul. Nah endingnya di terakhir 2021 saya mendaftarkan dan itu injury time Mas. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Kenapa saya mendaftarkan terakhir? Karena restu dari istri pun terakhir. Pas terakhir ya injury time itu. Terus perjalanannya gimana itu Pak Bu? Sampai kemudian alhamdulillah hari ini terpilih. Ya. Jadi yang kedua itu kan atas dasar pengalaman yang pertama, tentunya kan kita juga harus mengkaji ulang kalau mau tujuannya tadi mau mencalonkan, mengkaji ulang apa yang menjadi titik lemah saya dulu pada proses politik pemilihan tahun 2014 sehingga saya belum terpilih ya. Kalau bicara rezeki memungkinkan kuasa Allah ya, tapi tetap upaya ada evaluasi juga ya, jangan sampai jatuh ke pengalaman yang sama atau lubang yang sama kan. Jadi kita lakukan evaluasi melalui apa, sinergi dengan masyarakat dulu. Saya pada saat itu kan sebelum maju dan mencalonkan kan mohon petunjuk lah, terutama kepada keluarga, ada rekan dekat, termasuk dengan masyarakat. Apakah saya masih bisa diterima untuk bisa mencalonkan sebagai kubu dan mudah-mudahan bisa terpilih pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat itu banyak keluarga besar, terutama keluarga besar hampir seluruhnya mendukung saya, walaupun ada beberapa yang sempat mengingatkan, terutama dari orang-orang tua. Ya, diantaranya adalah Kusinang, nggak usah nyalon lagi. Kenapa? Saya bilang, melas, saya tidak tega melihat kondisi sampean, melihat kondisi Sira, melihat kondisi kamu pada saat kemarin mencalonkan, kemudian tidak terpilih. Saya nggak tega kalau kamu misalkan nanti tidak terpilih. Saya sampaikan bahwa terpilih dan tidaknya itu nanti menjadi haknya Allah. Yang penting proses saya sebagai dijalani, manusia berikhtiar. Ikhtiarnya dijalani. Dan besar harapan saya terutama kepada keluarga besar untuk memberikan dukungan sepenuhnya agar saya bisa terpilih. Dan alhamdulillah Mas, pada saat itu keluarga besar saya, rekan dekat saya, sahabat semua, masyarakat memberikan dukungan yang luar biasa, dan itu dibuktikan di wilayah sendiri ini, di wilayah saya, karena kemarin itu sistemnya TPS Mas, berkaitan dengan COVID di sistemnya TPS dan alhamdulillah di 2 TPS keluarga besar saya terpilih secara mutlak 68% suara saya di lingkungan keluarga besar. Nah, belum di TPS yang lain saya tetap mengisi, semua TPS saya terisi semua. Dan intinya kembali saya merasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih terutama kepada kedua orang tua saya, walaupun sudah almarhum, tapi saya yakin beliau di sana tidak lepas-lepas memberikan dukungan melalui doanya, melalui doanya, termasuk pada istri saya, anak-anak saya, keluarga besar, mertua semua, sahabat, mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya lah. Intinya semuanya mendukung lah, memberi support. Saya diberikan
rezeki sehingga saya terpilih menjadi Kuwu Babadan di tahun 2021 ini. Diberi Jadi, kepercayaan oleh masyarakat kepercayaan Babadan ya. Tinggal saya kembali meminta dukungan kepada masyarakat, keluarga besar masyarakat. Walaupun saya sudah terpilih, tapi saya tetap meminta dukungan. Ya. Apa? Dukungan atas program kerja saya. Harapan saya pengen bekerja amanah, pengen istiqomah sampai dengan purna jabatan saya. Walaupun dalam perjalanan tetap saja ada gejolak-gejolak, rintik-rintik, riak-riak. Itu sebagian daripada dinamika ya. Bagian dari dinamika yang harus tetap saya jalani. Betul. Tinggal saya akan buktikan dengan kerja nyata, karya nyata, agar masyarakat bisa melihat kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Itu menjadi bukan beban ya, menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Menjadi tanggung jawab yang tidak terhingga. Tentunya masyarakat pada saat memilih saya memiliki harapan besar agar kiranya saya menjadi pemimpin yang amanah tadinya. Amin, amin. Amanah, kira-kira bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Itu barangkali Mas. Siap. Terima kasih Bapak Kuwu telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita di Midang Ngopi. Baik sahabat ngopi, itulah sekelumit kisah perjalanan hidup daripada Bang Sugeng Sarikuswanto yang kemudian hari ini menjabat sebagai Kuwu Desa Babadan Kecamatan Sindang. Tentu tidak serta-merta beliau menjadi Kuwu, ada perjalanan panjang, sedu-sedan kehidupan, proses yang perlu dijalani dengan semangat, dengan tanpa putus asa, dan menjalannya semuanya dengan ikhlas. Bagi saya, prinsipnya begini, kalau mau sukses, jangan pernah takut pada proses. Hadapi segala ujian, hadapi segala rintangan, tentunya setiap hal-hal yang kita lakukan akan mengandung resiko. Tinggal bagaimana kita menghadapi resiko ini, sehingga proses yang akan kita jalani ini membuahkan hasil yang sukses. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Closing statement yang luar biasa, Bang Kuwu Sugeng Sarikuswanto. Mudah-mudahan ini dari apa yang telah diceritakan oleh Bang Sugeng ini bisa memberikan inspirasi, motivasi bahwa setiap manusia itu pernah mengalami proses yang luar biasa, baik itu titik terendah ataupun merasa tidak punya siapa-siapa. Semuanya yang ada di dunia ini itu tidak ada yang tidak mungkin. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tentu kita harus yakin bahwa hari-hari esok adalah milik kita selagi kita optimis menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa klik tombol subscribe Endulitem Channel. Terima kasih Mama Kuwu telah hadir bersama kami.